Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rizdianto dari IAIN Salatiga. Pada saat ini saya akan mencoba menyampaikan tutorial simulasi pre-evaluation of Scopus submission ya. Jadi ini adalah web yang disiapkan oleh Scopus untuk evaluasi diri ya. Ya, seperti kita tahu, yang saya dengar sudah 200 jurnal Indonesia yang di-reject oleh Scopus ya. Bacanya Skepes ya katanya. Skepes atau Scopus. Nah, Scopus itu nama gunung di Israel ya, miliknya orang Palestina dulu ya. Jadi nama produknya Elsevier ya. Oke, pre-evaluation ini maksudnya ketika jurnal itu maju ke Scopus, itu paling tidak bisa melihat seberapa kualitas jurnalnya itu ya. Ada 16 prinsip ya. Saya tulis di jihadisjournal.com itu ada 16 kriteria inklusi ya. 16 kriteria inklusi jurnal ke database Scopus ya. Berdasarkan apa yang ditulis di readyforscopus.com, nah ini saya terjemahkan ya. Jadi mungkin lebih enak kalau diterjemahkan, tapi kalau Bapak Ibu memang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, memang lebih baik baca aslinya ya. Oke, jadi silahkan nanti sudah ada di popular postnya ya. Oke, pre-evaluation of Scopus submission. Nah ini saya akan coba ini ya, menguji jurnal yang saya kelola, walaupun sudah ada di SGWOS, DOAJ dan Sinta 2, tapi belum di Scopus ya. Nah, maka saya memberanikan diri untuk pre-evaluation nama ya. Saya adalah editor in chief, country-nya Indonesia ya. Dan saya akan menggunakan email register journal, email resmi. Kemudian ada agreement on personal data collection. Ini nanti akan terkirim ke email kita sendiri dan terkirim ke Scopus. Tapi bukan berarti kemudian dinilai. Jadi itu hanya berhenti di penilaian kita sendiri dan hanya untuk data mereka saja. Ya. Nah, the journal has a minimum of 2-year publication. Apa sudah 2 tahun? Jurnal saya sudah publish sejak 2008 ya. Jadi bukan hanya 2 tahun lagi, maka jawabnya yes ya. Nah, ini uniknya itu hanya yes dan no ya, bukan setengah yes setengah no. Kalau di Arjuna Accredited Journal Nasional itu kan misalnya jurnal Google Scholar itu indexing yang bawah skornya 1, kalau DOAJ menengah 3, kalau di Index Scopus 5. Nah itu di sini tidak serumit di Arjuna itu ya. Oke, tapi ada 16 poin ya. Apakah jurnal itu punya judul yang unik? Not identical to one we are ordering in Scopus. Jurnal yang terindeks di Scopus itu ada jurnal register ya. Jurnal register. Coba jurnal register yang UNIPDU itu. Jurnal register ya. Jurnal register. Nah, register ini ada yang jurnal ilmiah teknologi sistem itu sudah terindeks Scopus ini ya. Atau kalau kita masuk ke ISSN ya, saya meletakkan link ISSN di sini, kita bisa ngecek ISSN. Jadi register misalnya, kita cari yang ISSN Indonesia ya. Register ya, mungkin karena register itu pendaftaran ya. Oke, setahu saya di Indonesia ada 3 register. Nah, mungkin saya harus berani mengatakan no. Apakah ada nama yang sama? Saya bilang yes ya. Enggak no ya, ada yang identik kok ya.
Kemudian peer review, jelas di review ya, minimal 2 reviewer. Abstrak dalam bahasa Inggris, Roman script tulisannya Latin ya. Referensi apakah di Roman script ya, bukan tulisan Arab, huruf kanji atau huruf Cina bukan. Kemudian apakah reguler sesuai jadwal seperti yang disebutkan di website ya. Nah, ini silahkan dibaca nanti keterangannya. Yes ya. Apakah tersedia ethic and malpractice statement ya. Kita cek di author guideline apakah ada malpractice ya. Oke. Nah, ini ada tapi belum lengkap ya. Ada tapi belum lengkap. Jadi repot ya. Mau jawab setengah yes, setengah no ya. Ya, malpractice statement itu ada kok kalau nanti ada pelanggaran-pelanggaran ya. Misalnya plagiarisme polisi itu ya. Jadi jawabnya yes. Kemudian apakah anggotanya itu memang ahli dalam bidangnya ya. Ahli dalam bidangnya itu misalnya seperti ini. Editorial tim kami itu ya, ada yang perwakilan Asia, perwakilan Afrika ya, kemudian ini para profesor-profesor dari dalam dan luar negeri ya. Nah, oke, jadi ini editorial standingnya seperti ini. Saya coba boleh mengatakan yes ya. Kemudian masalah biaya itu harusnya diterangkan dengan jelas ya, tidak ada katanya gratis, habis itu ditagih ya, skornya udah 25 ya. Jadi misalnya ini masalah author fee ya, author fee. Nah, ini kan jelas ya, $105, 1,5 juta untuk orang Indonesia ya. Dan kami tidak ada fast track ya. Dulu saya pasang fast track $300, tapi itu membuat kami tidak tenang karena dikira fast publication. Jadi kayak maksa-maksa diterima dan tidak usah aja ya. Oke, jadi masalah biaya jelas. Kemudian peer review itu apakah di bersifat objektif, tidak ada konflik of interest ya, menjaga rahasia. Nah, ini ada namanya peer review proses ya. Kalau jurnal Anda sudah di DOAJ, peer review proses ya, di DOAJ insya Allah ya mudah ya. Peer review, nah ini kan ada, kalau ada pelanggaran dan sebagainya, ada misconduct dan sebagainya, itu dijelaskan. Oke, jadi saya bilang yes. Kemudian mencegah kalau ada misconduct has occurred ya. Nah, ini yang kelemahan di jurnal kami, tidak ada malpractice-nya, itu tidak terlalu ditekankan ya. Maka no ya, nanti saya perbaiki lagi. Copyright license ya. Copyright license itu ada di sini. Copyright notice. Copyright notice ya. Copyright ini sebenarnya copyright and license ya. Copyright notice ada di sini, hak ciptanya milik author retains the copyright, lisensinya CC by SA. Jadi yes. Kemudian masalah paper review dijelaskan, ya masalah bayar membayar ya atau tidak ya. Soalnya kita nggak pakai, kita ini open access ya. Kalau open access berarti gratis kan, jadi nggak berbayar. Jadi dijelaskan di open access policy bahwa jurnal ini terbuka untuk mendownload dan sebagainya, tidak membayar ya, dia membayar authornya. Kemudian ada electronic backup ya, ini ada namanya archiving policy ya, ini archiving policy di PKPLN ya, ada di PKPLN. Ada di PKPLN ya. Ini ada PKPLN, kemudian ada PKP Publisher Manifest ya. Kalau diklik nanti akan muncul ya. Muncul bahwa ada di PKPLN
kemudian edisi berapa, volume berapa ya. Jadi ini ada gateway logs ya. PKPLN itu ya yang bikin OJS itu dari Simon Fraser University ya. Itu punya PKP. Ya, maaf ini loadingnya agak lama. Nanti kita lihat lagi. Lanjut aja. Yes, kemudian ownership jurnal. Memang ini milik kampus, jelas. Ini adalah milik dari IAIN Salatiga ya. Publishernya kampus. Kemudian ISSN jelas ya. ISSN harus ditulis ya. ISSN-nya di sini tadi. Yang logs tadi. Ya ini tadi yang manifest itu ada metadatanya, keterangan copyright-nya. Nah itu ya. Nah ISSN-nya ini saya nggak hafal ya, seharusnya hafal. Oke, di kopas di sini ya. Di kopas di sini. Kemudian apakah jurnalnya itu berbahasa Inggris? Iya, karena jurnal kami jurnal English Language Teaching and Linguistics dan kami tidak menyediakan abstrak dalam bahasa Indonesia. Maka yes ya. Kalau ada abstrak bahasa Indonesia mungkin bisa bingung antara yes dan no ya. Kemudian apakah author guidelines ya, guide for authors tersedia? Di sini ada author guidelines ya. Petunjuk kepenulisan ya, seperti apa yang dikehendaki dalam abstrak, bukan hanya fontnya, jumlah huruf dan sebagainya ya. Nah, bukan hanya ini aja, tapi apa yang dikehendaki isinya. Metode itu harus menjelaskan apa, research untuk apa, kemudian conclusion tidak hanya mengulang saja, tapi harus menunjukkan implikasinya ya. Oke, yes. Kemudian aim and scope are available in English and presented at journal website ya. Ya, aim and scope-nya bisa dilihat di sini. Aim and scope itu sama dengan focus and scope ya. Focus scope-nya ini ya, kami focus and scope-nya itu formal and functional linguistic English language teaching ya. Ya, jadi nanti ini ada breakdown-nya, theory and practice in English language teaching and learning. Kemudian kalau linguistiknya ya bisa SFL, bisa discourse analysis, pragmatics, ya, sociolinguistik, psycholinguistik, corpus linguistik dan sebagainya. Oke, diversity editor, editor kami itu dari berbagai negara, ya. Ya, kalau penulis itu juga dari beberapa negara, ya. Kemudian ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Turki, ya. Ada yang dari Malaysia, ya. Oke, Afrika ya, dari Afrika banyak juga. Kemudian apakah tersitasi, ya? Ya, citasinya ada 27 dokumen, ya. Kemudian ini bahkan ada artikel yang ada artikel yang sampai disitasi 20. Ya, artikel jurnal EFL classes must go online ya. Oke, ini kalau dihitung ada 52 dari 27 artikel ya. Ini sampai sudah pindah halaman 2 ya. Oke, kembali ke sini. Citasinya ada 52 ya. Kemudian apakah editornya ahli dalam bidangnya ya? Nah, silahkan dilihat di sini. Apakah beliau ini ahli di bidangnya enggak ya. Ini para dokter, bahkan ini adalah para profesor. Di beliau memang ahli dalam bidangnya. Ada yang dari Singapura ya, ada yang dari Filipina, Thailand, Amerika, India ya. Nah, itu jadi bisa dilihat ya. Yang dalam negeri ada Prof. Ali Saukah, ada Prof. Gusti Astika ya. Ada Bu Nugraini Zacharias yang sedang di Amerika ya. Oke, lanjut. Jadi expert ya. Nah, ini nilainya sudah 73 ya. Punya DOI ya, Digital Object Identifier. Content quality scientifically sound.
relevant international academic professional audience in this field, ya. Ya. Oke, lanjut lagi karena tadi 15 menit videonya. DOI punya, ya, ini kalau saya klik jadi berkurang. Kalau saya no, berkurang. DOI-nya ada. Content quality konsisten nggak? Relevan. Ya, konsisten. Apakah sesuai main scope? Ya, saya tidak mau yes terus, sekali-kali no, ya. Kemudian tables and figures, apakah sesuai? Bukan hanya copy paste, ya. Sudah bagus. Kemudian grammarnya good, sekarang sudah di proofread, ya. Cek Grammarly dan di proofread oleh orang luar negeri, berarti yes. Kemudian abstract clear, ya, clear provide excellent comprehensive. Kami dalam abstrak, ya. Coba kita lihat. Saya sempat di announcement itu menuliskan tentang ideal manuscript, ya, di register journal. Nah, jadi ini ideal manuscript, ya. Manuskrip yang kami kehendaki adalah abstraknya itu harus menjelaskan secara umum makalah itu. Jadi isinya tujuan, metode, dan findingnya apa menurut perspektif penelitinya, ya. Ya, jadi dan tidak boleh mengutip karya orang lain ketika di abstrak. Menurut Rasen, menurut Nunan, menurut Douglas Brown tidak bisa di abstrak, ya. Nah, jadi ini ibaratnya memberi 15 detik pemahaman, ada mental picture of the entire research she has conducted, ya. Oke. Dan di introduction itu harus ada background, kemudian gap in literature, ya, ini penting. Ada gap, novelty, dan kemungkinan theoretical contribution-nya apa, ya. Nah, metode juga begitu. Bagaimana pendekatannya, prosedur, teknik, bukan apa itu, metode penelitian ialah penelitian kualitatif ialah bukan, tapi istilah-istilah yang lebih operasional, ya, operasional. Nah, validitasnya, reliabilitasnya itu secara kritis dijelaskan. Nah, pernah ada artikel yang di-reject oleh salah satu reviewer kami, ya, karena meneliti kelas itu tidak dijelaskan alasannya. Kenapa hanya 2 kelas? Berapa kali masuk kelas? Apa pertimbangan memilih kelas itu? Ya, jadi kenapa hanya masuk 2 kali di kelas? Kemudian bisa menyimpulkan ini dan itu. Bahwa metode tertentu improving student skills of English. Nah, itu jadi biasanya kurang detail, ya, itu kurang detail tentang apa, bagaimana subjek dan objek yang diteliti itu. Kemudian result and discussion itu juga hasil atau findingnya apa. Nah, kemudian ada sintesis dari penulisnya gitu. Jadi bukan sekedar ada teori diterapkan, tapi bagaimana dari temuan-temuan peneliti itu bisa mengembangkan, ya, teorinya itu. Ada theoretical contribution-nya itu, ya. Nah, kemudian data bukan data mentah, tapi data yang sudah diolah, ya. Nah, conclusion itu bukan mengulang dari yang di abstrak, tapi implikasinya apa, ya, implikasi dari penelitian itu, kontribusinya apa. Ini bukan restatement of your research problem, but a synthesis of key points and if applicable where you recommend new areas for future research, ya. Begitu. Jadi kalau ingin diterima di register jurnal kami yang Sinta 2 dan sudah di Web of Science, ya, itu diusahakan pertama mungkin harus mengikuti template, ya, template yang kami sediakan ini, ya, ada templatenya. Jadi kalau secara fisik kalau mengikuti template itu memudahkan kami. Jadi ini filenya MS Word, tinggal diunduh saja, nanti disesuaikan fontnya yang ada di situ, ya. Tapi yang lebih utama lagi adalah itu tadi kaitannya dengan
adanya novelty tadi ya, kebaruan, kemudian celah penelitian ya. Nah, dan ini kami sediakan ada ceramahnya Ibu Dr. Yunis Rina ya. Silakan mengikuti ceramah ini, ceramah tentang webinar tentang constructing new insight state of the art novelty to your research ya. Jadi ini dari Ibu Yunis Rina dari jurnal CLE dari Unsyah Aceh, dan ini di hostnya adalah jurnal Langkawi dari IAIN Kendari ya. Oke, demikian. Nah, ini abstraknya clear, readable, provide excellent comprehensive summary of the article of sufficient length. Jawabnya yes, jadi 90 ya. Nah, kata Pak Dr. Muji dari jurnal Automotive Experience yang sudah tertulis di Scopus, seharusnya 100%. Kalau mau maju ke Scopus bukan 80, 90, tapi harus 100% ya. Tapi nggak apa-apa, wong ini latihan ya. Nah, ini juga disediakan suggestor step ya. Dan ini ada link-link tentang content policy and selection ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang, jadi Scopus itu ketat ya. Kalau misalnya jurnal sudah terindeks tapi ternyata ada indikasi predatory atau questionable, itu bisa discontinue ya. Nah, biasanya setahun publish cuma 10 artikel. Begitu terindeks Scopus publish 100 artikel, 1000 artikel. Nah, itu dipertanyakan kualitas peer review-nya ya. Oke, ini tadi link-link yang saya buka ya. Ada content policy selection dari Scopus ya. Kemudian ini kita submit aja ya. Sudah 90% untuk pre-evaluation of Scopus submission ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi nanti masuk ke email, dan ini tidak akan masuk ke pendaftaran Scopus yang suggestor step ini. Ini kalau beneran daftar itu masuknya sini ya. Ini masuk ke suggestor step. Nah, ini beneran, ini harus diisi, ini benar-benar ya sesuai dengan yang saya tulis di sini ya. Sesuai dengan 16 kriteria inklusi jurnalnya ke database Scopus di web of readyforscopus.com ya. Nah, oke, kembali ke sini ya, pre-evaluation, kita klik submit ya. Coba apa yang terjadi kalau klik submit. Jangan-jangan ada yang terlewat ya. Jangan-jangan ada yang terlewat. Jadi ini tidak semua yes, tapi kadang juga no ya. Coba saya, oh sudah ya. Sudah. Thank you for the submission. We send you email with permanent link to your submission on details ya. Jadi setelah ini bisa dicek di email ya. Barangkali coba saya cek di email ya. Saya cek di emailnya Register Journal, apakah ada yang masuk ya. Email saya ini email yang kampus ya, di email pribadi. Kita lihat apakah sudah masuk ya. Kalau nggak masuk di inbox, mungkin masuk di spam ya. Oke, nah ini jadi ini Scopus pre-submission. Nah, seperti ini ya. Jadi, thank you for your interest in being indexed in Scopus, the largest abstract and citation database. Your field informed report with comments and readiness indicator will be available at. Nah, ini. Jadi ini yang kita tulis sendiri, dan maksudnya memang harus jujur ya, harus jujur itu. Nah, read only. Ya, ini isian-isian kita itu nanti ada di sini ya, jadi ada di email itu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, adanya web ini sangat membantu kita untuk supaya betul-betul siap ya. Tapi terutama memang
kesiapan ini 16 ini. Jadi kalau Scopus itu lebih ke konten, kualitas tulisan daripada penampilan ya. Nah, coba kita lihat jurnal Malaysia ya. Jurnal Malaysia namanya 3L. Jurnal Malaysia. Ya ini. Ini kalau di standar Indonesia, kalau tata kelola ya ini jurnal Sinta 3, Sinta 4, atau Sinta 5 atau 6 ya. Ini OJS-nya itu nggak diapa-apain ya. OJS-nya itu nggak ya. Coba, sama ini kan lain ya. Ini kan warna-warni ya, warna-warni. Ya, jadi penilaian jurnal itu ya bukan penampilannya, tapi content is the king ya. Kayak blogger, kayak Google AdSense itu content is the king. Jadi kualitas harus bermutu, penampilan itu mengikut itu ya. Gitu. Jadi ini Q1 ini, nggak bahan-bahan ini. Q1 ya, dan dapat penghargaan Kreme Award di Malaysia ya. Oke, jadi ini jurnal Trending Scopus. Nah, jadi memang content is the king. Kata Profesor Noah Chomsky, competence lebih penting daripada performance. Nah, itu yang jadi pegangan kita. Oke, demikian saja tutorial yang saya sampaikan. Nah, semoga Bapak Ibu jurnalnya bisa segera Trending Scopus ya. Dan tentang jika Bapak Ibu ingin diskusi tentang Web of Science ya, kebetulan saya jurnal saya ada di Web of Science ya, di Clarivate Analytics. Kalau diklik ya, jadi kalau link ada banner ini diklik, nah ini kalau akan masuk di mgl.clarivate.com ya. MGL itu Master Journalist Clarivate.com ya. Nah, silahkan Bapak Ibu melihat ya. Jadi sudah ada sekitar 86 ya jurnal-jurnal Indonesia yang berada di Web of Science. Nah ini. Nah, jadi ini jurnal memasukkan ini ISSN ya. Yang P ISSN. Nah, kalau ingin melihat negara yang kategorinya ini coverage-nya di SC ya, SC Web of Science. Nah, kita lihat negaranya Indonesia. Indonesia ya. Nanti akan dicarikan ya. Carikan. Nah, ini dicarikan. Oh, ini harus login dulu. Login dengan akun sosial media ya. Oke, jadi itu nanti akan bisa dilihat Bapak Ibu. Ada nanti hasilnya ada 80 jurnal. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.